Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, insya Allah semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita masuk pada perkuliahan kita pada sore hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing ya. Semoga perkuliahan kita ini bermanfaat. Kemudian kita berdoa juga semoga pandemik ini segera berakhir biar kita bisa kuliah bertatap muka secara langsung. Baik, berdoa disilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, materi kita pada kesempatan ini adalah fungsi linear ya. Tapi sebelum kita masuk pada fungsi linear, kita harus mengetahui apa itu fungsi. Ya. Ya. Ya, bisa dilihat pada slide ini. Fungsi itu didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel yang lain, di mana fungsi ini dibentuk oleh variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, saya jelaskan sedikit dulu ya, apa itu variabel, koefisien, dan konstanta ya. Variabel itu adalah suatu unsur pembentuk. Dia adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dan dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Coba dilihat pada persamaan ini ya. Dilihat pada persamaan ini, Y sama dengan A tambah B X ya. Yang dinamakan variabel itu mana ya? Ini yang dinamakan variabel ya, dilambangkan dengan huruf Latin Y dan X, di mana Y ini adalah variabel terikat atau dependent variabel dan X ini adalah variabel bebasnya atau independent variabel. Kemudian selanjutnya koefisien. Koefisien ini merupakan bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Coba dilihat pada fungsi ini. Mana bilangan atau angka yang terkait dengan variabel. Ini variabelnya berdiri sendiri ya. Ini juga dia berdiri sendiri. Kemudian ini dia terkait dengan variabel bebas ya. Variabel bebas berarti ini adalah koefisien. B ini adalah koefisien dari variabel X. Kemudian selanjutnya adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan atau angka. Dia turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri. Dia tidak terkait pada suatu variabel apapun atau tertentu. Lihat. Di sini adalah konstanta. Ini adalah variabel ya. Ini adalah konstanta. Dia berdiri sendiri. Dia tidak terkait dengan variabel X ya, maupun variabel terikat. Oke, selanjutnya itu tentang notasi fungsi. Lihat notasi fungsi. Ini persamaannya adalah Y sama dengan Fx. Ini fungsinya adalah Fx ya. Fx ini ya sama dengan Fx. Kemudian Y sama dengan
5 tambah 0,8x ya. Berarti fx-nya sama dengan 5 ditambah 0,8x ya. Dengan 5 ini adalah konstanta, 0,8 ini adalah koefisien dari variabel x, kemudian x ini adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Oke, sampai di sini paham? Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis fungsi. Coba diperhatikan. Pada fungsi itu digolongkan menjadi beberapa kelompok ya. Berikut adalah rincian dari jenis-jenis fungsi. Fungsi itu terbagi atas dua ya. Yang pertama itu adalah fungsi aljabar dan fungsi transenden atau dia non aljabar. Di mana fungsi aljabar ini terbagi juga menjadi fungsi yang irasional maupun yang rasional. Kemudian dari fungsi rasional ini terbagi menjadi fungsi polinom, linear, kuadrat, kubik, bikuadrat, dan fungsi pangkat. Kemudian untuk fungsi transenden itu ada fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, trigonometri, dan hiperbolik. Kemudian selanjutnya itu dijelaskan tentang fungsi-fungsi tersebut ya. Tapi kita kita fokus kepada fungsi linear ya. Dimana di sini fungsi linear dikatakan sebagai fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi variabelnya, berarti pangkat tertinggi variabelnya entah apa dia variabel x maupun variabel y itu adalah pangkatnya pangkat 1. Sehingga biasa fungsi linear ini disebut juga sebagai fungsi berderajat 1 ya. Berderajat 1 sehingga pada fungsi linear itu akan menghasilkan garis lurus. Maka sering disebut juga sebagai persamaan garis lurus. Ini bisa dibaca dan dilihat. Lihat pada penggambaran fungsi linear. Ini dicontohkan pada persamaan y sama dengan fungsinya adalah 3 tambah 2x ya. Kita misalkan x-nya itu kita ambil misalnya angka 0 ya. Ketika kita masukkan ini angkanya 0, maka nilai dari y-nya ini adalah pasti 3. Kemudian jika x-nya adalah 1, maka nilai y-nya ini adalah 5. Begitu seterusnya ya. Bisa dibuktikan sendiri sehingga dia akan menghasilkan garis yang lurus, dia bukan garis yang bengkok ya. Ataupun garis berbentuk parabola. Garis berbentuk parabola itu biasanya itu merupakan penggambaran dari fungsi non linear. Coba dilihat ya. Ini adalah penggambaran fungsi dari non linear. Lihat berbentuk parabola terbuka ya. Ini juga berbentuk parabola. Ini juga berbentuk kosinus maupun sinus ya, berbentuk parabola, dia digabung dengan parabola terbuka dan parabola tertutup. Itu fungsi untuk fungsi kubik. Oke, sampai di sini. Jika masih ada yang kurang paham, tolong ditanyakan. Jangan lupa pertanyaannya itu adalah bentuk penilaian juga untuk ibu masukkan dalam bentuk tugas. Makanya setiap pertanyaan jangan lupa dicantumkan NIM-nya, kemudian ditulis tugas keberapa. Oke, terima kasih.